Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau membawa penyembahan pujian kami yang terbaik. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau berkata Tuhan Engkau baik, bahkan kami mau terus menyembah Engkau sampai kapanpun Tuhan. Berkati setiap mereka, anak-anak-Mu, setiap kami yang setia untuk datang di mezbah-Mu, mencari wajah-Mu, rindu akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh selamanya. Ku puji, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung. Tekadku senangkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Kami sanjung, yes Lord, selama-lamanya. Oh, ku sanjung nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau, yes Lord Jesus, amin. Amin Tuhan, Kaulah segala-galanya. Lebih lagi katakan saudara, untuk selamanya Tuhan. Oh, ku puji, kami sembah Engkau, ku sembah Yesus sampai selamanya. Oh, kami sanjung nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, Kaulah segalanya. Biar Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Bapa.
Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ajaib, perkasa, dahsyat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau, nama-Mu ajaib. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus nama-Mu, kuduslah Engkau, Tuhan yang dahsyat. Oh, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kami sembah, ku sembah. Oh, lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau yang kami sembah. Ku sembah, Kau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau yang kami sembah. Yes Lord Jesus, Kau ku sembah. Selama hidup kami Tuhan, tiada yang lain yang layak kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Kau ku sembah. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus berkata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Amin. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah,
sembah. Kasih, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Biar kita mau terus datang pada Tuhan, saudara. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Bahkan hadirat-Nya, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Dia. Biar kita mau terus angkat hati kita, saudara. Kita mau terus tinggikan Dia. Katakan bersama, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami yang mengharapkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang kekal bagi hidup kami hadir. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Lebih lagi saudara, mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Amin. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih lagi saudara, angkat iman-Mu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal, yang mulia, hadir di tengah kami Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi angkat iman-Mu saudara. Dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab kuasa-Mu nyata memulihkan setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kekal mulia bagi kami. Amin. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu turun tercurah bagi kami Bapa. Amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada ketenangan saudara.
Dalam hadirat-Nya ada pemulihan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang memampukan setiap kita untuk terus berjuang sampai pada akhirnya kita memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini kalau ada di antaramu yang sudah mulai lemah, engkau yang mulai goyah dengan imanmu, mari angkat hatimu, percaya, perkatakan, aku percaya Tuhan hadir. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Lebih lagi saudara, saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir bagi kami, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa, Engkau kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang dalam hadirat-Mu, ku kan tenang dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh menerima perkenanan dan kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saudara, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya juga mau meralat kesaksian yang semalam itu. Saya mengucapkan pendarahan sebanyak 11 liter ya darah. Ternyata ya itu penulisannya yang salah saudara, 11,5. Jadi sebenarnya 1,5 liter darahnya pendarahan ya, nggak ada darah 11 liter. Makanya saya juga semalam mikir kok 11 liter banyak sekali ya. Baik saudara ya, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya Ogi usia 65 tahun. Saya mau bersaksi yang mana Tuhan Yesus tuh baik di hidup kami Bu. Saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak Maret 2021. Saya dan istri sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Iman kami dibangkitkan, Bu. Sekarang kami jadi lebih mandiri. Kami mulai belajar melakukan firman seperti yang Ibu ajarkan. Kami buang semua amarah, kepahitan, sakit hati. Saya sakit sudah sejak tahun 2019. Dan sudah ke dokter bermacam-macam spesialis Bu. Saya sakit kepala ya, dan sakitnya itu bukan main. Sampai-sampai saya putus asa dan saya minta Tuhan, ya biar Tuhan Yesus panggil saya saja. Karena saya sudah capek keluar masuk rumah sakit. Dan sudah lebih dari 10 dokter spesialis yang saya datangi. Tapi tetap tidak ada kesembuhan. Malah ada dokter spesialis yang bilang bahwa dosisnya sudah maksimal. Jadi tidak berani lagi ditambah. Saya sudah MRI dan sudah juga CT scan dan sudah cek semua organ tubuh. Seperti jantung dan lain-lain, semua baik. Tanggal 13 saya tiba-tiba susah berjalan. Bahkan jalan saya mulai miring-miring. Saya khawatir saya terkena stroke. Lalu anak saya dan menantu saya memberi saya nomor telepon seorang dokter. Dan hari Minggu istri saya ngobrol melalui WA dengan dokter tersebut. Padahal itu hari Minggu. Singkat cerita, hari Selasa malam saya di MRI, MRA dan MRV.
Ternyata ketahuan ada penyumbatan di otak sebelah kiri, yaitu pembuluh darah balik dari otak ke jantung. Puji Tuhan tidak terlambat, sebab kalau ini terlambat bahkan bisa fatal sekali. Dan hari Rabunya saya diambil tindakan DSA, hasilnya saya bisa berjalan. Ya masih pelan-pelan, tetapi pusing juga sudah mulai berkurang. Puji Tuhan Bu, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya sempurna. Saya dan istri percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap firman yang Ibu sampaikan. Kami sungguh-sungguh sangat terberkati, bahkan hidup kami diubahkan, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah pulihkan kami Bu, seperti yang selalu Ibu katakan, setia, taat, hidup kudus, itu yang Tuhan mau. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, sehat selalu. Dan juga untuk tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur semua diberi kesehatan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya saudara ya, kesaksian yang sangat luar biasa kita dengar malam ini dari seorang bapak ya. Bapak Ogi berusia 65 tahun menemukan channel saya di Maret 2021 dan sejak itu beliau dan istrinya selalu rutin mengikuti khotbah-khotbah saya. Bukan hanya itu, mereka diubahkan. Ya, mereka jadi lebih ya sekarang mandiri di dalam Tuhan, bahkan mulai belajar melakukan firman seperti tidak marah-marah, membuang kepahitan, sakit hati. Puji Tuhan saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini. Lebih daripada mujizat-mujizat, mujizat terbesar adalah ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, bahkan di sini saya mengucap syukur ya mendengar bahwa hidup Bapak dan Ibu sungguh-sungguh diubahkan. Ya, bahkan Tuhan pulihkan ya, dan selalu belajar taat untuk hidup dalam kekudusan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagian kita adalah mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Selanjutnya biar Tuhan saja yang bekerja saudara. Ya, dan puji Tuhan juga Bapak ya akhirnya ketahuan. Ya, ternyata sakitnya ada penyumbatan, tetapi sekarang ya sudah dilakukan tindakan oleh dokter dan semakin membaik, sudah bisa berjalan. Kita semua sama-sama menopang Bapak dalam doa supaya kesembuhan sempurna terus terjadi ya. Karena itu saudara ya, buat saudara yang sampai hari ini masih bertanya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Mari kita berhenti bertanya kenapa pada Tuhan. Tapi mari kita mulai belajar untuk berkata, Tuhan ubahkan hidupku. Ya, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau membuang semua yang tidak berkenan di hidupku. Ya, biar itu menjadi doa kita saudara hari-hari ini ya. Lebih daripada kita mengharapkan mujizat-mujizat, mari kita mengharapkan perubahan hidup lebih dari segala-galanya, sebab itulah yang Tuhan mau. Terima kasih kesaksiannya Bapak Ogi, Tuhan memberkati dan kita percaya Bapak disembuhkan sempurna. Baik, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Malam ini kita sudah sampai di Mika pasal yang kedua saudara ya. Kemarin kita sudah selesaikan Mika yang pertama, sekarang Mika pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah yang kemarin kita sudah selesaikan ya, Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Tetapi sekarang kita akan melanjutkan dengan kutuk atas orang yang menindas. Pasal 2, Mika pasal kedua ayat yang pertama bisa dikatakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Saudara, Mika berbicara menentang orang-orang yang merancangkan perbuatan jahat pada malam hari dan bangun pada waktu fajar untuk melaksanakannya. Pikiran dan rencana-rencana seseorang itu mencerminkan karakternya, hatinya, saudara ya. Apakah yang kita pikirkan ketika kita hendak berbaring tidur malam hari? Adakah keinginan-keinginan yang mengandung keserakahan, dosa, ketamakan, atau pikiran-pikiran jahat yang akhirnya membawa kita kepada perbuatan jahat? Bayangkan saudara, mau tidur aja mikirin besok berbuat jahat loh. Ini orang kebangetan banget. Saya berdoa supaya kita semua diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau tidur malam, apa yang kita pikirkan?
Ya, kalau saya mau tidur malam, saya bilang, Tuhan terima kasih buat malam ini. Ampuni segala dosa pelanggaranku mungkin satu hari ini. Ada dosa yang aku lakukan, Tuhan ampuni. Dan malam ini saya berterima kasih buat anugerah-Mu. Saya mau tidur dengan damai sejahtera. Dan besok pagi saya akan bangun dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidur dengan pikiran jahat. Banyak orang-orang yang tidur dengan sakit hati. Banyak orang-orang yang tidur. Kenapa ayat ini berkata kalau kita mau tidur malam, penting kita tahu apa yang kita pikirkan. Karena begini saudara, ya tidur malam itu panjang. Bahkan kita nggak tahu kita tidur itu masih bangun nggak besok. Ya, jadi penting sekali kita koreksi diri sebelum tidur malam itu apa yang kita pikirkan. Alkitab berkata, ayat ini berkata, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Udah mau tidur aja, berbaring aja di tempat tidur, pikirannya tuh jahat. Ya, apa yang kau pikirkan saat engkau berada di tempat tidur suami-suami? Ya, apakah engkau memikirkan di sana hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor? Istri-istri, apa yang kau pikirkan di tempat tidurmu? Begitu juga anak-anak muda, ketika engkau sedang ada di tempat tidur, apa yang kau pikirkan? Apakah engkau memikirkan hal-hal yang ya tentang sesuatu yang kenajisan atau percabulan? Mari kita berdoa hari ini supaya Tuhan berikan kita pikiran yang kudus, terutama ketika kita mau tidur malam. Supaya apa saudara? Kita bangun besok pagi dengan pikiran ya ucapan syukur, pikiran yang kudus sehingga hidup kita terus dikuduskan. Tapi orang-orang ini di tempat tidur pun merancangkan kejahatan, melakukannya di waktu fajar. Sebab itu ia ada dalam kekuasaannya. Bayangkan tidur pikiran jahat, pengen cepat-cepat pagi untuk melaksanakan apa yang dia sudah rencanakan kejahatan itu. Mari saudara, kita ini banyak-banyak introspeksi diri hari-hari ini. Ketika engkau berbaring mau tidur, apa yang kau pikirkan? Kita minta ampun atas hari yang sudah kita lewati sepanjang hari itu. Tuhan ampuni kalau ada dari sikapku sepanjang hari ini. Aku menyakiti orang atau aku merugikan orang. Ampuni aku Tuhan. Dan aku mau berbaring tidur dengan anugerah-Mu. Besok pagi aku bangun dengan ucapan syukur. Menjadi hari yang baik. Besok itu aku semakin hidup dalam kekudusan dan hanya melakukan banyak perbuatan baik. Biar itu menjadi doa kita. Jangan di tempat tidur pikirin yang jahat. Ada orang-orang udah di atas tempat tidur mikirin, itu ya saudara saya itu jahat banget ya. Lihat saja itu Tuhan pasti balas dia. Jangan saudara, mau tidur itu beresin hidup. Mau tidur itu beresin pikiran, beresin hati. Berserah kepada Tuhan. Karena kita gak tahu kita tidur itu besok masih bangun apa enggak. Jangan sombong dengan terus hidup dalam dosa ya. Bertobatlah saudara. Ayat yang kedua, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Ada orang-orang karena dia kepengen ladang. Ya, ini buat para pengusaha batu bara, tambang ya, ini banyak terjadi. Karena dia pengen ladangnya orang, di bawah itu ada batu bara yang nilainya ratusan miliar. Tuh mereka bisa membunuh orang bahkan saudara. Dengan kuasa gelap, dengan hal-hal yang jahat, ini orang tidur merancangkan rancangan jahat. Kalaupun hari ini ada yang kau ingin di hatimu atau ada rancangan di hatimu, mari kita belajar berkata, Tuhan, aku tuh sih kepengen Tuhan begini. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Aku sih maunya begini, tapi Tuhan aku kembalikan semua kepada Tuhan. Karena kalau memang itu rencana Tuhan, aku percaya Tuhan akan turut bekerja dan itu akan terjadi. Ya itulah orang-orang yang hidup takut Tuhan. Ingat saudara, hidup ini bukan semata-mata tentang uang dan uang sehingga orang menghalalkan segala cara. Ya ada orang yang di atas tempat tidur pikir besok saya ketemu sama selingkuhan saya mintain dia duit. Bertobat saudara ya. Mari kita bertobat ya. Atau ada yang pikir besok saya nih mau dagang, saya mau jualan lagi, saya mau kurangi timbangan atau saya jual barang yang busuk. Bertobat saudara, mari kita punya rancangan yang baik. Tadi pagi saya sampaikan di Mesbah Syukur. Ya firman Tuhan berkata, siapa yang melihat hati yang menguji batin? Aku Tuhan melihat hati. Ini berbicara tentang rancangan dalam hati orang. Tuhanlah yang menilai. Firman ini berkata, ya apabila mereka menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya.
Dan apabila menginginkan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Jangan pakai cara kekerasan. Kita pengen rumah, berdoa. Kalau memang belum waktunya ya belum terjadi Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya ya Tuhan pasti memberikan. Mereka menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi harta yang mereka punya itu mereka pakai untuk menindas orang lain. Bertobat kalau ada yang seperti ini, saya yakin di sini tidak ada saudara ya. Mika memperingatkan orang-orang yang memakai kedudukan mereka untuk mengambil keuntungan dari sesamanya. Kurang dari 1 abad sebelumnya, Raja Ahab dari Israel merasa tidak senang karena ia tidak bisa mendapat kebun anggur Nabot. Kita semua tahu ceritanya, Raja Ahab raja yang jahat, dia pengen punya kebun anggur Nabot. Karena itu istrinya Isabel menyuruh membunuh Nabot supaya dapat memberikan kebun itu kepada Ahab. Jadi di kisah perjanjian lama sudah terjadi. Ketika Nabot kepengen ketika Ahab, Raja Ahab pengen memiliki kebun anggurnya Nabot. Lalu Nabot berkata, saya tidak jual kebun ini. Lalu istrinya Isabel, istrinya Raja Ahab, berusaha merancangkan pembunuhan atas Nabot saudara. Supaya mereka dapat memiliki kebun anggur itu saudara ya. Ketidakadilan semacam itu telah menyebar ke seluruh bangsa. Seperti penyakit yang menghancurkan bangsa itu, menggerogoti mereka dengan perbuatan jahat. Di dalam Alkitab pun sudah terjadi. Ya, zaman sekarang pun banyak terjadi. Orang menyerobot orang lain cuma demi kekuasaan, saling melakukan kejahatan. Saudara, saya mau bilang kepada saudara hari-hari ini yang haus akan kekuasaan dan jabatan, bertobat. Jangan halalkan segala cara untuk mendapatkannya. Saya mau bilang bagi saudara yang haus akan uang hari-hari ini, engkau berusaha tapi jangan jahat, merampas milik orang. Dia menghalalkan segala cara dengan ketamakan dan keserakahan untuk memperoleh ladang, orangnya dibunuh. Mari kita bertobat saudara. Biar kita ingat hidup ini bukan hanya tentang yang sekarang di dunia ini saja, bukan cuma uang, kekuasaan dan lain-lain. Tapi hidup yang kita miliki adalah anugerah, bahkan nafas hidup ini dari Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Ayat yang ketiga, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Ya, ketika orang itu punya niat jahat melakukan dosa, maka rancangan juga kejahatan yang akan terjadi dalam hidupnya. Penghukuman Tuhan segera datang. Tuhan tidak dapat mengingkari firman-Nya. Ya, Tuhan sudah bentangkan 2 jalan. Ada jalan kebenaran, engkau diberkati. Ada jalan dosa, engkau terkutuk. Jadi kalau orang melakukan dosa, otomatis dia akan mengalami terkutuk dalam hidupnya. Jadi bukan karena Tuhan yang jahat, tetapi ya Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Kitalah yang harus menyesuaikan hidup kita dengan hukum-hukum Tuhan. Lalu saudara, di sana Tuhan berkata, engkau tidak akan bisa menghindari murka Tuhan yang akan datang, karena waktu itu akan menjadi waktu kecelakaan. Ayat yang keempat berkata, pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan, ya, dan akan berkata, kita telah dihancur lulukan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Bahkan firman Tuhan berkata pada hari itu saudara, mereka akan mendengarkan sindiran, suatu ratapan, tangisan. Ya, dan orang akan berkata kita telah diluluh hancurkan. Ya, dan bahkan warisan kita telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang akan mengembalikan. Bahkan semua yang ada pada mereka diambil. Warisan yang ada pada mereka diambil orang semua saudara. Apa yang engkau tabur itulah yang akan engkau tuai. Karena itu mari kita berhati-hati dengan hidup ini, mari kita berjaga-jaga dengan hidup kita, jangan melakukan apa yang jahat, menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu dengan tidak benar. Mari kita mulai belajar hari-hari ini saudara untuk mengejar perkenanan Tuhan, ya, supaya apa yang kau miliki tidak hilang begitu saja, karena murka Tuhan akan turun bagi orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu malam hari ini biar kita mau datang kepada Tuhan, biar kita mau merenungkan firman-Nya saudara.
Ya, biar kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, biar kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, ya kami mau Tuhan hidup bagi kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan Engkau jamah hati kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan malam ini. Roh Kudus jamah kami. Jika ada rancangan jahat di hati kami, di hidup kami mau bertobat. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami malam hari ini dan mempertobatkan kami. Agar tidak ada sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan didapati dalam hidup kami. Tapi kami mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kemurnian-Mu ya Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan, amin. Menyembah-Mu, ku buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu, berserapan di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami, seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan, amin. Seluruh hidupku, amin. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Engkau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Jamah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Lihat rancangan di hati kami. Bahkan ketika kami berbaring di tempat tidur, apa yang kami pikirkan, ternyata Tuhan melihat semua itu. Biarlah ketika kami berbaring di tempat tidur, kami memikirkan hal-hal yang baik, yang kudus, yang suci, yang adil. Kami tidak ingin membayangkan, memikirkan hal-hal yang jahat, rancangan-rancangan jahat. Karena Tuhan murka atas setiap orang yang jahat di dalam rancangan hatinya. Kuduskan setiap hidup kami malam ini, Roh Kudus jamah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa. Para suami-suami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Para istri dilawat Tuhan, anak-anak dilawat Tuhan. Kami semua mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Engkau Bapa. Anak-anak kami diberkati, masa depan jodoh mereka disertai. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati setiap mereka yang punya masalah-masalah Tuhan, yang ingin mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang menyediakan semua yang terbaik, yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikan semuanya bagi kami. Tuhan memberkati juga Bapa untuk setiap orang tua kami, saudara kami, oma opa kami yang sedang terbaring sakit hari ini, atau itu anak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Tuhan jamah dan lawat, kami percaya dengan iman, kami terima kesembuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangkitkan iman, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara, bahkan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, terutama sembuhkan jiwa kami agar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau terus memberkati juga Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang tertekan masalah persoalan hidup, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, sakit hati, dilepaskan dalam nama Yesus.
yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, depresi, terikat dengan obat tidur, dilepaskan dalam nama Yesus. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, lawat bangsa ini, lawat rakyatnya, penduduknya, dijamah, dilawat oleh Tuhan, terjadi hujan pertobatan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni negeri ini, ampuni setiap pemerintahannya, ampuni rakyatnya. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Kami patahkan segala roh-roh kekerasan, kerusuhan yang hari-hari ini Tuhan mulai meningkat. Kekacauan, pertikaian antara ormas kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali, Indonesia aman di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang Tuhan berjaga-jaga, kami percaya. Ketika kami berdoa, Tuhan mendengarkan doa kami. Berkati Bapak seluruh pemerintahan kami agar roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Diberkati tanahnya, pertaniannya, perkebunannya, diberkati rakyatnya, diberkati semua yang kami lakukan dengan tangan kami. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, berkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Tuhan memberkati, mencukupkan setiap orang yang terus mengandalkan Engkau. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan semua negara-negara bagian di dalamnya. Semua anak-anak Tuhan yang terus berdoa, Tuhan berdiri bagi negara, bangsa, kotanya. Dijamah Tuhan. Kami berdoa di masa pandemi ini Tuhan, kami tengking, patahkan, hancurkan segala virus-virus yang mendatangkan kematian massal. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu ada maksud Tuhan di balik semuanya. Kami hancurkan segala niat-niat jahat orang yang ikut mengambil keuntungan di balik pandemi ini. Terima kasih Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberkati Belanda hari-hari ini Tuhan, di Eropa di mana terjadi lagi pandemi, di sana Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan, kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan roh kekerasan. Bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoamu di negara bangsa-bangsa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah di hari-hari terakhir ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam dan shalom.